buat kalian dimanapun berada. Semoga Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini aku berangkat lagi sendirian. Duduk di balik kemudi camper van kesayangan. Jalanan masih sepi, cuma suara mesin, angin, dan pikiranku sendiri yang ikut menemani. Perjalanan kali ini menuju salah satu tempat yang menurutku ini adalah salah satu spot solo camping terbaik. Tenang, adem, dan yang paling bikin rindu ada danau cantik yang selalu berhasil bikin aku merasa pulang. Yuk ikut aku, kita cari ketenangan bareng-bareng. Begitu sampai di tepi danau, sesuai dugaanku, sunyi, tenang, kayak dunia tiba-tiba ngefaus cuma buat aku seorang. Angin lembut lewat pelan, air danau cuma beriak kecil, dan tidak ada suara lain kecuali alam yang lagi bisik-bisik. Di spot inilah aku bakal menghabiskan malam ini. Sore ini ngopiku sedikit berbeda. Biasanya aku bikin kopi hangat sendiri di camper van, tapi hari ini aku beli es kopi saat di perjalanan. Mungkin karena cuaca hari ini yang juga cukup terik, jadi rasanya pas aja kalau aku minum es kopi. Dan tentu saja ritual paling penting, gorengan sebagai teman nongkrong. Garing, berminyak, tapi entah kenapa rasanya selalu cocok sama suasana tenang begini. Aku duduk menghadap danau sambil ngerasain momen sederhana yang justru paling mahal. Tapi pas aku lagi menikmati momen-momen sunset, duduk sendiri sambil menatap danau yang mulai berubah warna, tiba-tiba ada warga lokal datang. Awalnya aku kira mau lewat aja, tapi ternyata beliau senyum sambil nyapa, terus ikut duduk santai di dekatku. Ya sudah, momen menyendiri berubah jadi momen ngobrol santai. Ternyata asik juga. Kami ngobrol soal danau ini, cuaca, sampai cerita-cerita kecil tentang kehidupan di sekitar sini. Kadang lucu sih, kita pergi buat solo camping cari ketenangan, tapi malah ketenangan itu datangnya bareng orang baru yang ramah begini. Oh, ada keahlian. Ada tambahan yang Ibarat anak di sini kan juga perkenalkan mungkin orang mau jalan mudah-mudahan naik juga banyak duitnya Hana. Malah di profesinya banyak di sini di orang kayak gitu.
Maghrib pun tiba dan mumpung langit masih belum terlalu gelap, aku putuskan untuk wudhu dan sholat di pinggir danau. Sejuk, tenang, dan ada rasa syukur yang susah dijelasin. Tapi ketenangan itu cuma bertahan sampai tahiyat akhir. Karena saat aku duduk, fokus mau salam, dari sudut mataku aku lihat sesuatu bergerak dari dalam air. Dan ternyata itu adalah ular. Ular beneran, dari air, maju pelan-pelan kayak mau nyamperin aku. Selesai salam, refleks aku langsung panik. Karpet sholat aku gulung udah gak karu-karuan. Tangan gemetar, pikiran kemana-mana. Bayangin aja, kalau yang kelihatan cuma anaknya, ibunya di mana? Udah selesai, mental langsung anjlok. Kayaknya malam ini aku gak bakal keluar dari kamper pen sama sekali. Bukan karena takut gelap, tapi takut karena ada keluarga besar ular yang lagi camping di sekitar situ. Ih, merinding. Setelah drama ular tadi, aku butuh sesuatu buat ngeriset kepala dan cara paling ampuh menurutku cuma satu, yaitu memasak. Akhirnya aku alih fokus dengan menyiapkan makan malam. Menu malam ini sederhana tapi ngengenin, yaitu bihun kuah. Aku campur sosis, pontol ikan, dan sedikit sayuran biar gak merasa bersalah sama tubuh sendiri. Aromanya langsung naik, bikin suasana jadi hangat dan lebih aman. Setidaknya di dalam kamper pen gak ada yang melata-melata. Semoga gak ada reptil apapun yang pengen gabung makan malam.
Begitu bihun kuahnya jadi, langsung aku serbu. Dan biar makin cepat lupa sama kejadian ular tadi sore, aku makan sambil buka YouTube di TV Kamperpen. Entah kenapa nonton video sambil makan itu rasanya kayak dunia jadi aman kembali. Fokus pindah dari apakah ada ular di bawah mobil, jadi wah video ini seru juga. Pelan-pelan deg-degan tadi ikut hilang, diganti hangatnya kuah dan suara YouTuber yang cerita tanpa henti. Kesehatan bersama keluarganya. Yang sedang sakit semoga cepat disembuhkan, dan yang sudah sehat semoga selalu dijaga kesehatannya ya. Dan semoga rezeki kalian semua dilancarkan, diberkahi dunia akhirat. Amin. Oke, sekarang kita lanjut yang di bentuk sungai. Dan biasanya jalur-jalur yang dekat sungai ini memang cenderung sejuk dan punya pemandangan yang lebih asri. Nah, di sebelah kiri kita ini ada Mahapinar Camp, salah satu tempat glamping yang lagi hits di Padahal ya, hujan-hujan begini enaknya itu hendak mata air panas tanah. Aduh, kebayang gak sih? Air panas, udara dingin begini. Setelah makan malam habis, aku langsung nyambung makan buah sebagai cemilan dan makanan penutup malam ini. Sialnya gara-gara namanya buah naga, dan naga itu kan bentuknya kayak ular. Akhirnya aku malah teringat ular tadi. Aku pun tanpa sadar nonton YouTube sampai larut malam. Ini dia di sebelah kanan kita, salah satu kafe yang lagi hits di Loksana. Mangala Cafe. Banyak yang bilang suasananya cozy banget, view-nya cakep dan kopinya juga juara. Tapi kita skip. Tadi malam hujan turun deras, benar-benar deras. Suaranya sampai nyelimutin Kamperpen kayak selimut alam yang tebal. Dan paginya ternyata hujan belum selesai, masih ada suara gerimis halus yang jatuh di atap, ritme yang bikin hati ikut tenang. Karena tanah di luar becek dan udara masih lembab banget, dan mungkin ada keluarga ular yang lagi camping, akhirnya lagi-lagi aku sholat subuh di dalam Kamperpen. Gak apa-apa sih, rasanya justru lebih husuk, hanya ada aku, suara hujan, dan cahaya kecil dari lampu interior. Momen kayak gini kembali bikin aku sadar, camping itu bukan cuma soal pemandangan indah,
tapi soal bagaimana alam ngajarin kita untuk menyesuaikan diri dan tetap bersyukur di situasi apapun. Setelah subuh, aku langsung lanjut bikin kopi hangat. Aroma kopinya naik pelan, bercampur sama bau tanah basah sisa hujan semalam. Dan jujur, ini salah satu momen favoritku kalau lagi solo camping. Pagi hari, sunyi, cuma suara gerimis kecil yang jatuh rapi di luar camper van. Dunia serasa masih tidur, tapi aku sudah duduk tenang sambil menggenggam gelas kopi yang hangatnya pas banget di tangan. Menurutku inilah momen terbaik dari camping saat semuanya sederhana, gak ada suara kendaraan, gak ada keramaian, cuma aku, alam, dan gerimis kecil, sempurna. Dan pagi ini momen itu terjadi lagi. Rasanya luar biasa, seolah alam membayar lunas suasana panikku kemarin sore dengan momen ini dan membiarkanku menikmati hidup pelan-pelan.
Setelah ngopi dan menikmati suasana gerimis yang damai, perut ini mulai ngingetin kalau sudah waktunya sarapan. Akhirnya aku ambil pemanggang roti listrik, buka roti dan mulai nyiapin menu simple tapi nikmat. Roti panggang isi sosis dan bakso ikan sisa tadi malam. Sosis dan bakso ikan itu aku panasin sebentar biar rasanya makin nendang. Lalu aku selipkan di antara roti, saus dan keju yang akan aku panggang. Sederhana banget, tapi entah kenapa sarapan begini rasanya spesial kalau dinikmati di tengah alam kayak gini. Dan itulah perjalanan solo campingku kali ini. Mulai dari ketenangan danau, hujan malam, sampai drama kecil yang bikin jantung olahraga gratis. Tapi seperti biasa, setiap perjalanan selalu ngasih cerita baru buat dibawa pulang. Sebelum aku tutup video ini, aku cuma mau ngingetin satu hal kecil. Kalau teman-teman camping atau main ke alam, tolong buang sampah pada tempatnya. Biar tempat-tempat indah kayak gini tetap bersih dan tetap jadi rumah yang nyaman, bukan cuma buat kita, tapi juga buat hewan dan alam di sekitarnya. Terima kasih sudah ikut perjalanan ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap hangat bersama keluarga dan alam. Dan ingat, sederhana dan apa adanya itu penuh makna.